Ada sisi paradoks yang timbul ketika para akademisi mencoba mendefinisikan apa itu periklanan Islami. Sebab, secara alami, periklanan lahir dari kebutuhan industri untuk meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan, dan membentuk brand loyalty. Artinya, lebih banyak mengutamakan kepentingan komersil, sedangkan aspek-aspek sosial terkadang diabaikan. Secara fikih muamalah dalam Islam, hukum periklanan dibolehkan sepanjang dijalankan sesuai dengan syariah sebagai konsekuensi dari keimanan dan agar dapat memberikan solusi dari problem-problem manusia serta dengan tujuan utama untuk meraih keberkahan. Saat ini, pemahaman masyarakat mengenai periklanan Islami lebih pada iklan-iklan yang menggunakan label halal, simbol-simbol atribut seperti hijab, peci, sarung, atau model iklan dari tokoh-tokoh agama. Padahal, pada praktiknya, periklanan Islami memiliki aturan-aturan syariah yang jelas dan terintegrasi, mulai dari produk atau jasa, perusahaannya, manajemennya, akadnya, sebelum akhirnya dimuat sebagai iklan di berbagai media. Untuk itu, mari kita telusuri lebih jauh bagaimana praktek periklanan Islami yang dilakukan oleh Syafaat, sebuah advertising agency berbasis syariah di daerah istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Jatmiko. Saya adalah founder dan CEO dari Syafaat Branding Syariah Consultant. Syafaat itu awalnya hanya 3 orang, ya, hanya saya, Pak B. Lesbriana dan Pak Dwi Condro. Bertiga aja kita tangani Syafaat dengan nama Rancang Grafis Syafaat. Jadi awal namanya adalah Rancang Grafis Syafaat. Kenapa namanya Rancang Grafis Syafaat? Karena pada saat itu lagi semuanya nama brand kan nggak boleh nama asing, ya, nggak boleh pakai graphic design waktu itu. Semua nama harus Indonesia, sehingga kita menggunakan rancang grafis. Kenapa Syafaat? Namanya Syafaat karena Syafaat itu makna bahasa atau makna lughahnya itu adalah pertolongan. Kalau makna syar'i tentu kita tahu harapannya di Yaumul Hisab nanti akan ada syafaat dari Rasulullah SAW, dan itu adalah dambaan dari umat Muslim, ya, yang mengaku beriman menginginkan syafaatnya dari Rasulullah di Yaumul Hisab. Nah, dari nama Syafaat itu sudah jelas sejak awal kita menginginkan perusahaan ini strict segmented, ya, dimana brand yang kita tangani pasti jelas jasa dan produknya halal, ya, kemudian operationnya juga halal syar'i, dan akad-akadnya juga sebisa mungkin sudah terbebas dari akad-akad yang ribawi, sehingga kita ketika ketemu dengan kita dan melakukan branding syariah, maka brand tersebut harapannya memiliki cita-cita yang sama, yaitu brand yang berkah, ya. Kemudian seiring dengan waktu, potensi masyarakat kaum muslimin yang ada di Indonesia yang potensi hijrahnya semakin tinggi, inilah yang membuat kita bersemangat untuk tetap istiqomah di jalur ini. Yang tadinya rancang grafis Syafaat kemudian jadi Syafaat Advertising, karena pada saat itu kita pertama kali membantu sebuah brand nasional yang kemudian kita bantu untuk melakukan branding activity. Tahun 2007 Syafaat Advertising, ya, kemudian tahun 2009 menjadi Syafaat Marketing Communication. Tahun 2020 kita menjadi Syafaat aja. Sekarang karyawan totalnya 18, ya, Jogja, Jakarta.
Kalau plus pengelola 3 ya berarti total sekantor ya 21 orang. Beberapa dari klien-klien kita itu kita treatment untuk kita kerjakan selama 1 tahun, kontrak 1 tahun, kemudian perpanjangan setelah evaluasi. Dari beberapa tantangan dengan klien-klien yang berbeda ini membuat kita terus belajar untuk mendekatkan syariah yang memang itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin ini untuk bisa mengerjakan berbagai macam brand secara syar'i juga dan lebih utama tetap mengutamakan kreativitas. Kalau untuk syariah sendiri kita menggunakan itu dari A to Z ya. Jadi mulai dari bagaimana membangun perusahaan kita menggunakan akad syirkah al-islamiyah, kemudian pada saat kita menjalankan proses bisnis itu juga kita menggunakan syariah, akad-akad dengan karyawan juga kita syar'i ya, kemudian akad dengan klien juga dengan akad yang syar'i, termasuk dalam output dari pekerjaan-pekerjaan tersebut juga tidak meninggalkan hal-hal yang disyariatkan. Output pekerjaan itu tentu sangat banyak ya, dan sesuai dengan pemahaman kami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ya gambar makhluk bernyawa, ya, apakah itu musik, apakah itu video atau foto dan lain sebagainya, editing foto dan lain sebagainya. Semuanya detail kita pelajari apakah secara syar'i itu diperbolehkan atau tidak. Seperti apa hukum taswir atau hukum menggambar itu di dalam pandangan Islam, kita juga mempelajari itu, sehingga ketika output saat ini kita tawarkan ke konsumen, maka insya Allah output yang kita tawarkan itu sesuai dengan syariah dan sesuai dengan pemahaman kita saat ini yang terbaru. Dan kita tidak akan menutup dengan ilmu-ilmu ketika ada hal-hal yang lain atau hadis-hadis yang lain yang kemudian akhirnya membuat kita akhirnya mengubah output itu demi ketelitian apakah ini syar'i atau tidak. Jadi demikian. Saya Nurjiwo Wibisono, biasa dipanggil Wibi. Saya bergabung dengan Syafaat di tahun 2014. Di awal saya sebagai copywriter, kemudian di tahun 2019 saya diberi amanah di account director. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Mu'arif. Jabatan saya sebagai Creative Director di Syafaat. Saya bergabung dengan Syafaat sejak 2013. Nama saya Zainati, saya di Syafaat selaku Strategic Planner dan saya bekerja di Syafaat sejak tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Lesmana, saya biasa dipanggil Rangga. Alhamdulillah saya join di Syafaat ini sejak tahun ini, yaitu awal tahun Januari 2022. Didapuk sebagai tim marketing. Alasan saya bekerja di Syafaat karena di Syafaat saya tidak perlu membingungkan lagi apabila bekerja harus melepas kerudung atau memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, hal tersebut yang melatar belakangi saya mengapa memilih bekerja di agensi Syafaat. Saya senang sekali ketika bergabung di Syafaat karena manajemennya alhamdulillah sesuai dengan syariah gitu ya. Dulu saya mikir ketika kok ada ya perusahaan yang bisa menjalankan sesuai syariah gitu ya. Apalagi dulu kita waktu sekolah, terus kuliah gitu ya. Semuanya belajar yang kayaknya nggak mungkin deh ada sebuah perusahaan gitu ya yang menjalankan perusahaannya benar-benar strict gitu ya. Antara halal dan haram itu benar-benar tidak ada kompromi gitu ya. Sedangkan kita sudah punya maklumat gitu bahwa jangankan yang halal, yang haram aja susah gitu. Tentang Syafaat, ketika kita menghandle sebuah brand ya, untuk klien tertentu, kita di awal adalah melakukan screening ya, collecting data tentang
product knowledge dari brand tersebut gitu. Kita melakukan screening tujuannya untuk meyakinkan, memastikan bahwa brand dari klien ini tidak menjual barang-barang atau produk-produk yang itu bertentangan dengan syariat ya. Kita pernah ada pengalaman dengan sebuah brand retail yang ketika kita coba untuk telusuri ternyata mereka juga menjual produk yang itu kaitannya dengan khamr ya, atau minuman beralkohol ya, sehingga kita sampaikan bahwa kita tidak menghandle produk-produk yang itu bertentangan dengan syariat, dalam hal ini adalah alkohol gitu. Nah seperti itu kita di awal memastikan bahwa produk yang akan kita handle itu sesuai dengan syariat. Apa sih job desk dari strategic planner? Nah, job desk dari strategic kita membuat ide-ide kreatif yang akan kita gunakan untuk campaign dari brand klien yang kita pegang gitu ya. Nah, yang membedakan dengan strategi lain gitu sebenarnya dalam hal brainstormingnya mungkin sama ya gitu, kita berpikir ide-ide kreatif, mencari ide-ide kreatif, sedangkan untuk di Syafaat kita juga memperhatikan rambu-rambu syariat gitu, jadi tidak asal menggunakan ide kreatif gitu. Contohnya ketika kita ingin membuat suatu campaign, kita harus memperhatikan nih visualnya seperti apa gitu, apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak gitu. Nah itu yang membedakan agensi Syafaat dengan agensi yang lain. Nah untuk saat ini juga salah satunya brand activation yang kita lakukan bukan membuat brand activation yang melanggar syariat gitu. Akhirnya kita menujukan ke acara webinar-webinar. Kita membuat brand activation, agenda webinar yang lebih bermanfaat dan memberikan insight kepada para audiens gitu. Yang kedua, kita juga akan melihat juga bagaimana sistem pekerjaan atau sistem kerja dari perusahaan itu sendiri gitu. Karena kita juga punya layanan berupa konsultan bisnis syariah gitu. Jadi kita melihat akad-akadnya antara perusahaan dengan karyawan, apakah memang sudah akadnya sesuai syariat. Kemudian kita juga melihat pembiayaan dari perusahaan itu sendiri, apakah masih terkait dengan pembiayaan yang sifatnya itu bank konvensional. Jadi kita juga akan memberikan masukan, rekomendasi yang itu kaitannya dengan bisnis syariat. Jadi kita melihat dari sisi corporate maupun dari sisi brandingnya sendiri. Sejauh mana penerapan syariah di kreatif, kita tahu bahwa di Departemen Kreatif kita memang menjunjung tinggi kreativitas. Namun karena core kita adalah syariah, maka kreativitas itu memang harus tunduk kepada syariah. Sehingga apapun yang kita lakukan, output dari kreatif itu tidak bertentangan dengan syariah. Kita tahu bahwa yang namanya kreatif biasanya lebih pada sesuatu yang liar ya. Dan liar itu biasanya banyak yang banyak yang konotasi negatif gitu ya. Namun ini justru menjadi tantangan ya. Jadi menjadi tantangan karena apa? Sebenarnya kalau dalam kreativitas ini tetap pada tuntunan syariah, itu justru malah kreativitasnya semakin menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ketaatan ya, ketaatan. Jadi semakin kreatif, maka ketakwaannya bertambah gitu ya. Otomatis ketika banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan, banyak sekali larangan, justru itu akan menimbulkan sebuah kreativitas yang sangat tinggi gitu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah buktinya proyek-proyeknya Syafaat ini kan banyak sekali memenangkan penghargaan-penghargaan gitu ya, seperti dari Pinastika dan segala macamnya, bisa dicek aja di websitenya syafaat.com gitu ya. Dan itu yang membuat saya pengen belajar terus di Syafaat gitu ya. Meskipun saya sebagai orang baru di sini belum 1 tahun ya, karena join dari 2022 Januari ini. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk belajar gimana caranya membangun sebuah perusahaan yang sesuai syariat dan bertahan sampai 25 tahun, tidak pecah kongsi gitu ya. Yang dimana kita tahu orang-orang yang ketika syirkah atau kerjasama itu tidak sampai 5 tahun, 10 tahun sudah bubar gitu. Tapi ini masih bisa bertahan dan masih bisa eksis.
Dan memang betul, dulu karena saya pikirannya sangat sekuler gitu ya, memisahkan agama dari kehidupan, ternyata ketika kita memegang teguh syariat, maka janji Allah itu sangat betul gitu ya. Di Quran surat At-Tolak gitu kan, disampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu syafaat gitu. Contoh ya, ketika kita dapat klien, kita mengomunikasikan tentang bahayanya riba ya. Jadi ada sebuah nas yang mengatakan bahwa siapa yang mengambil riba berarti menantang Allah dan Rasulnya untuk perang. Nah, dari tim kreatif mengolahnya itu menjadi sebuah visual dengan seseorang yang menunjuk ke atas dengan kopi menantangnya untuk berperang, menantang Allah dan Rasul. Nah, itu sesuatu yang sangat liar, tapi itu adalah juga dakwah ya, sekaligus dakwah. Sehingga memang komunikasi ini menjadi tidak hanya kreatif, namun tetap pada core syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nugroho Susanto, owner dan founder dari Simply Group. Jadi Simply Group ini memiliki beberapa bidang usaha. Di antaranya ada Simply Fresh Laundry yang saat ini sudah buka di 100 kota dari Aceh sampai Papua dengan total 365 outlet yang sudah kami buka. Lalu yang kedua ada Simply Homey Guest House, di mana merupakan perusahaan hospitality atau penginapan yang berbasis syariah. Saat ini juga sudah buka di 4 kota dengan 30 unit guest house yang sudah kami buka. Pengalaman kami menjadi klien Syafaat Markom diawali dari sejak tahun 2015 ya, sekitar 2015. Nah, yang membedakan Syafaat Markom dengan branding perusahaan Markom lainnya ya, karena Syafaat Markom berbasis branding syariah, jadi sangat hati-hati sekali mengenai prinsip-prinsip syariah di dalam penerapan proses branding ya. Jadi misalkan kami menyelenggarakan sebuah event aktivasi. Nah, ketika menyelenggarakan event aktivasi, Syafaat Markom juga memberikan panduan-panduan gitu ya. Jangan sampai ketika melakukan acara itu melanggar prinsip-prinsip syariat. Ya, misalnya ada campur baur laki-laki perempuan gitu ya. Jadi diupayakan event-eventnya pun bisa terpisah ya. Dan berikutnya juga selain itu Syafaat Markom juga sangat berhati-hati sekali ketika melakukan program-program promo ya. Jadi kan ada promo-promo yang dibuat gitu ya. Nah, itu juga program promonya tidak serta-merta seluruh hari-hari keagamaan gitu ya dicantumkan di sana. Jadi memang benar-benar prinsip syariah atau islaminya ditonjolkan di sana. Jadi yang program yang kami buat pun program yang membawa tidak melanggar prinsip-prinsip syariah ya. Saya Heru Binawan dari BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Kami sebenarnya sudah lama kenal dengan Mas B. Laspriana. Tapi kami baru bekerja sama dengan Syafaat itu pada kurang lebih tahun 2010. Sejak 2010 kami dipandu berkaitan dengan Markomnya oleh Syafaat. Alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama BWA sudah bisa dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang menarik adalah diskusi kami dengan tim Syafaat berkaitan dengan ide-ide Markom, itu terkadang kami mendapatkan ide-ide yang out of the box. Salah satunya misalkan ketika Syafaat membuat satu desain, yaitu bunga yang layu, tapi masih didatangi oleh seekor kupu-kupu dan diberi skrip, diberi teks yang bunyinya adalah
harumnya abadi. Untuk menggambarkan betapa aktivitas wakaf itu walaupun kita sudah meninggal dunia, walaupun kita sudah wafat, tapi pahalanya akan terus terbawa sampai yaumil kiamat. Ya, beriklan itu hukum asalnya boleh ya. Ada satu kaidah fikih yang bunyinya itu al-aslu fil iklanat atijariyah al-ibahah. Jadi hukum asal dari iklan-iklan komersial atau commercial advertisement itu hukum asalnya boleh. Ya, kenapa kok dibolehkan? Karena sejak zaman Nabi itu sudah ada periklanan walaupun bentuknya itu sangat sederhana. Jadi misalnya Nabi pernah ke pasar melihat orang itu mendisplay bahan makanan yang dijual itu dalam bentuk dionggok gitu ya, diatur gitu ya. Jadi itu saja sudah sebagai sebuah bentuk iklan. Jadi tidak random atau tidak acak, tapi memang sengaja ditata secara apik gitu ya. Nah itu sebagai salah satu bentuk iklan ya pada saat itu. Periklanan itu kalau periklanan yang sesuai syariah itu syaratnya itu setidak-tidaknya 2 secara garis besar ya. Pertama, produknya itu harus halal, baik produk barang maupun jasa. Syarat yang kedua, cara mengiklankannya itu juga harus halal atau sesuai syariah. Ya, jadi kreativitas Islami yang ada di Indonesia itu sekarang ini memang tergerus ya, banyak tergerus dengan dampak dari apa-apa yang dilakukan oleh sebut saja adalah ideologi yang sekarang ini menguasai dunia, itu ideologi kapitalisme sekuler, di mana mereka terus-menerus untuk mendengungkan dan mengkampanyekan budaya ya, mendengungkan pola-pola kreativitas yang tentu saja banyak sekali yang tidak sesuai dengan syariat ya, gaya hidup bebas ya, tanpa batas ya, kemudian hedonisme ya, kemudian hubud dunia ya, cinta dunia dan takut mati ya, semua pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang semuanya arahnya ke bisnis, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa disertai dengan aspek-aspek keimanan. Tentu hadirnya branding syariah ya, menjadikan mereka para UMKM itu memiliki semangat kembali kepada khitohnya sebagai seorang muslim ya, menjadikan ideologi Islam sebagai panduan ya, menjadikan ranah syariah sebagai jalan keluarnya. Karena pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ada 2 nanti di akhirat. Dari mana engkau dapatkan hartanya dan kamu belanjakan untuk apa ya, hartamu gitu. Jadi Allah tidak menanyakan seberapa banyak harta yang kamu dapatkan. Artinya apa? Artinya brand-brand yang ada sekarang ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah yang dilakukan sesuai dengan syariat atau tidak? Ya. Nah, kesadaran inilah yang menjadikan semangat ya, syafaat tetap terus hadir di tengah-tengah umat untuk turut berkontribusi terhadap dakwah ini ya, untuk memberikan penyadaran kepada kaum muslimin yang lain. Memang kami saat ini masih tetap belajar. Memang saat ini kami tetap terus mencari pola-pola yang baik untuk perusahaan kami. Tapi dakwah itu bukan kewajibannya seorang kiai saja atau ustadz saja, tapi juga kewajiban seluruh kaum muslimin. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan di tengah-tengah manusia. Yang pertama yang melakukan amar ma'ruf ya, menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua adalah mencegah dari hal yang mungkar dan beriman kepada Allah. Untuk ini adalah pujian bagi
umat muslim ya untuk tetap terus untuk melakukan dakwah, mengajak siapapun dan dari siapapun ya, termasuk dari kita yang bukan ustadz, bukan kiai ya, bukan guru agama ya, semuanya punya kewajiban untuk mendakwakan itu. Sehingga Syafaat hadir di sini untuk tetap terus optimis, untuk mengajak kepada siapa saja untuk kembali pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asas yang digunakan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala.